Silakan jadi pengacara SHMH dokter dari Leiden Belanda. Silakan jadi dokter spesialis otak. Silakan jadi dokter, jadi doktor. Silakan jadi apapun adik-adikku sekalian. Tapi akidah yang paling utama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah disusun oleh mazhab Asy'ari 20 sifat untuk membantah semua sampai hari kiamat nanti. Apapun aliran yang akan datang merusak Islam tereliminasi dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche, tulisannya N-I-T-C-J-T-C-E-E. Salah nggak apa-apa. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada tapi sekarang sudah mati. Dan banyak orang yang terinspirasi dengan pemikiran Nietzsche, karena ketika itu mereka mengalami krisis, tidak percaya kepada tokoh agama. Mereka menganggap tokoh agama penipu, pembohong. Maka muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme, memisahkan agama dari negara. Puncaknya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya hubungan personal dengan Tuhan. Agama tidak boleh mengatur negara. Agama tidak boleh mengatur kehidupan. Agama tidak boleh mengatur apapun. Ini privasi saya. Tuhan dikerangkeng dan akhirnya mati. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau matang akidah Asy'arinya, dengan satu sifat saja terbantah keyakinan Nietzsche. Di antara sifat 20, sifat manakah yang bisa membantah Nietzsche? Keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Bukan sekedar lantunan selepas azan menunggu iqamat, bukan sekedar lagu menantikan azan subuh. Di situ ada terkandung bantahan terhadap siapapun yang merusak akidah, baik dari dalam maupun dari luar. Tuhan pernah ada tapi Tuhan sudah mati, dibantah dengan satu sifat, yaitu sifat baqa. Karena makna baqa adalah kekal, tidak pernah binasa. Maka semua yang binasa berarti bukan Tuhan. Yang binasa berarti hantu. Tuyul binasa, babi ngepet binasa, asal lilinnya mati binasa. Ustadz kok ingat itu terus? Sekarang sampai hari ini orang masih percaya dengan jin. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Gondoruo, Kuntilana, tuyul, itu semuanya jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Kalau dia melompat-melompat, nah itu dia yang dalam film Cina, kalau ditempel kertas di keningnya berhenti. Apa namanya? Hafal semua. Vampir. Kalau nggak bisa jalan, itu yang di Indonesia namanya suster ngesot. Kalau di Amerika dia naik motor gede, itu namanya Dracula. Itu jin semua. Jin-jin ini sudah selesai pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman ingin supaya singgasana Balqis dari Yaman dipindahkan ke Palestina, jaraknya 3000 km, yang tak percaya ukur sendiri. Dikumpulkannya bala tentaranya. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mengangkat singgasana kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Balqis datang? Kursinya sudah nyampe duluan. Balqis sudah di tengah jalan. Inilam arul hudhuda, mana burung hudhud? Kenapa tidak datang upacara? Kalau sampai dia tidak hadir, la azba'annahu, akan kusembelih lehernya.
Tak berapa lama datang burung hudhud. Hudhud, kenapa terlambat? Aku melihat ada seorang raja perempuan bernama negeri Sabak, Bilqis namanya. Dikirimlah surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia pun datang, aslamtu ma'a Sulaiman, aku menyerahkan kekuasaanku pada Sulaiman. Sulaiman tahu karena Hudhud melapor Bilqis sudah di tengah jalan. Tapi Sulaiman ingin memberikan kesan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya ketika Bilqis sampai ke Palestina, dia melihat kursinya sudah sampai duluan, dan dia berkata, wow, amazing. Bagaimana caranya supaya Bilqis terpukau dengan Sulaiman? Kenapa kursiku sampai duluan, lebih cepat daripada aku? Maka Sulaiman mengadakan musabakoh, lomba proyek bawa kursi. Ayyukum yatini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang muslimin dalam keadaan Islam. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum kau beranjak tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai. Berapa lama tegak dari tempat duduk? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, kalau tidak terkena osteoporosis. Ternyata ada yang lebih hebat dari jin ifrit. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, seorang laki-laki yang punya ilmu dari kitab suci, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Jawa Barat jadi Asep. Mohon maaf, saya takut nanti disomasi oleh Ikatan Asep-Asep Internasional. Apa kata Asif bin Balkhiyah? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama Asif? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip dip, langsung kursi Bilqis tiba. Kira-kira mana yang lebih hebat, jin atau manusia? Manusia. Tapi sampai 2022 ini masih ada orang yang konsultasi bagaimana nasibnya di 2022 dengan jin. Anda ingin tahu nasib, rezeki dan perjodohan Anda? Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090. Kata jin, bodoh, aku aja dulu kalah tender zaman Sulaiman. Tender mindahkan kursi aja kalah. Raja di raja, Sulaiman, bapaknya raja paling hebat, King David, Daud. David kata orang barat, Daud kata Al-Quran. Punya anak Sulaiman, Solomon, King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Raja hebat, penguasa, tunduk. Sulaiman luar biasa. Angin-angin dia tundukkan, jin-jin dia tundukkan. Bahkan suatu ketika dia tahan bala tentaranya. Stop, berhenti. Kenapa raja? Aku dengar ada panglima semut sedang berkata, sayup-sayup terdengar suaranya. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu. Karena Sulaiman dengan bala tentaranya sedang lewat. Khawatir nanti perut kalian pecah karena terinjak oleh sepatu-sepatu pasukan Sulaiman. Bukan cuman bahasa Mandarin, bukan cuman bahasa Inggris dan Perancis, tapi juga bahasa semut. Mudah-mudahan nanti akan ada sastra semut. Bahasa perasaan, rasa yang ada di dalam terlalu miskin untuk diterjemahkan oleh kata-kata. Kalau ada orang ingin mengungkapkan rasanya dengan katanya, dia pasti selalu dan terlalu salah. Contohnya, seorang suami berkata kepada calon istrinya,
kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong, 40 tahun aja bengek. Gimana mau cerita 1000 tahun? Setiap orang menceritakan tentang rasa, pasti dia akan berdusta. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, nyebrang empang lah hanyut. Selalu berdusta dengan kata-kata. Maka yang paling bisa merasakan rasa orang lain, rasa Sulaiman. Walaupun dia menjadi raja, walaupun dia penguasa, jin tunduk kepadanya, tapi dia tetap tidak melupakan makhluk kecil bersama bernama semut. Alumni dari Ummul Qura akan menjadi pemimpin. Tidak bisa menjadi pemimpin jin, menjadi pemimpin semut insyaallah. Adapun tuyul sudah dikuasai. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, mohon maaf jangan tersinggung. Ini kan sedang libur. Kok bisa ada santri nggak pulang? Guru-guru, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bayangkan kalau tidak libur, penuh ini semua. Bingung Ustaz Abdul Somad mau memandang kemana. Ini semua kebaikan-kebaikan. Kalau kita jaga ini bersama, lagi-lagi kuncinya adalah pendidikan Islam. Alhamdulillah, kedatangan pesantren modern Ummul Qura. Artinya induk, Qura jamak dari qaryah. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Kedatangan Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada Ummal Qura, Makkah Al-Mukarramah, dan yang ada di sekelilingnya. Sekarang orang tidak bisa ke Makkah karena Covid. Yang tak bisa ke Makkah, datang saja ke Ummul Qura. Insya Allah mendapatkan ilmu. Ke Makkah belum tentu dapat pahala jihad, tapi ke Ummul Qura insya Allah dapat pahala jihad. Betul? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dia datang ke Ummul Qura, masuk ke pesantren, ijazah formalnya ada sanawiyah aliyah, mau masuk dia S1, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah, maka dia punya ijazah formal, bisa jadi CPNS, bisa menjadi penyuluh agama Islam, bisa menjadi dai, bisa menjadi apapun. Dan di sini dia tidak dididik untuk menjadi pekerja, tapi dia dididik untuk menjadi pengabdi kepada Allah. Kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah telapak kakimu.